ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Selanjutnya adalah obat psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang psikotropik, bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tanda dari psikotropik adalah sama seperti dengan obat keras. Nah, psikotropik sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contohnya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Golongan yang kedua memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi, meski tidak separah golongan pertama. Pemakaian obat-obat ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan atau efek yang tidak diinginkan. Contoh dari obat psikotropik golongan 2 adalah sabu atau metamfetamin, amfetamin, fenetilin, dan zat lain yang total jumlahnya ada 14. Kemudian, psikotropik golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun, penggunaannya juga harus dengan resep dari dokter agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Contoh dari psikotropik golongan 3 adalah mogadon, buprenorfina, amobarbital, dan obat lainnya yang totalnya ada 9 jenis. Kemudian, psikotropik golongan keempat memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, pemakaian juga harus dengan pengawasan dan resep dokter, karena dapat menimbulkan efek samping dan efek yang tidak diinginkan yang sangat berbahaya. Penyalahgunaan pada obat nomor golongan 4 ini terbilang cukup tinggi. Adapun contoh dari psikotropik golongan 4 ada fenobarbital, diazepam, nitrazepam. Psikotropik golongan 4 adalah psikotropik yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta potensinya ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, berikut adalah contoh-contoh obat psikotropik. Ada diazepam, dumolid yang berisi nitrazepam, ada alprazolam, lodomer yang berisi haloperidol, dan ada fenobarbital. Tandanya seperti dengan tanda pada obat keras. Kemudian, golongan obat yang terakhir adalah golongan narkotika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik, definisi dari narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penandaan khusus pada kemasan narkotik adalah adanya palang medali merah. Dapat dilihat di sini tanda khusus dari narkotik. Obat narkotik sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama ini hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, jadi tidak boleh digunakan untuk terapi obat, karena potensi ketergantungannya sangat tinggi. Contoh dari golongan pertama ini adalah opium, ada koka atau kokain, dan ganja. Kemudian, narkotika golongan kedua digunakan sebagai pilihan terakhir untuk terapi, biasanya untuk analgetik yang tingkat nyerinya sudah sangat tinggi dan sudah tidak mempan menggunakan analgetik ringan sampai sedang.
untuk golongan 2 ini digunakan sebagai terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya ada morfin dan fentanyl. Kemudian ada narkotika golongan 3. Narkotika ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan sebagai terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya ringan. Contohnya ada kodein dan etilmorfin. Nah, ini ada beberapa kemasan golongan narkotik seperti kodein, petidin, MST continuous yang berisi morfin, durogesic, ini dalam bentuk patch atau ditempelkan seperti koyo cara pemakaiannya, ini berisi fentanyl. Nah, ini adalah pustaka yang saya gunakan Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.